Yang saya hormati para jamaah Dzikrul Ghafilin, para santri, para alumni, juga kepada keluarga besar Kiai Ahmad Siddiq, seluruh korobah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita iman dan Islam serta kenikmatan-kenikmatan yang lain. Mudah-mudahan iman Islam kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akhirnya kita bisa meninggalkan dunia ini bi husnil khatimah. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini adalah merupakan ulang tahun daripada Dzikrul Ghafilin, di mana Dzikrul Ghafilin ini awal mulanya yaitu almarhum Kiai Ahmad Siddiq mendapatkan ijazah dari Kiai Hamid Pasuruan. Ijazah yaitu Fatihah 100, ila hadratinya seperti yang di depan itu, Fatihah 100, kemudian doa Fatihah, Asmaul Husna, dan Rabbana Atina Fid Dunya itu 10 kali. Ijazah itu, Fatihah 100 ini adalah amalan dan kebiasaan serta Asmaul Husna tadi itu dari Imam Ghazali, kebiasaannya Imam Ghazali. Itu baru diijazahkan kepada Bapak setelah puluhan tahun diamalkan oleh Kiai Hamid. Akhirnya kemudian Bapak mengamalkan itu, kemudian menyusun ila hadrati itu. Jadi tidak hanya Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Habib Alwi Al-Haddad, tidak hanya itu, tapi kemudian Bapak menyusun nama-nama dari, kalau dulu bahasanya beliau, gembong-gembongnya tasawuf. Nah, penyusunan itu apa namanya, dikoreksi lah istilahnya itu, sebagian dikoreksi kali Kiai Hamim Jazuli atau Gusmi. Misalnya kemudian ada nama yang tidak disebut secara komplit, seperti Muhammad bin Malik Al-Andalusi. Ini langsung disebut Sumailah Hadrati Ibni Malik Al-Andalusi, karena itu julukannya, lakopnya Ibni Malik, tapi asma aslinya Muhammad bin Malik Al-Andalusi. Nah, ini tidak tahu apa rahasianya. Akhirnya kemudian juga dibenahi istilah dan itu ada buku catatannya, Pak. Buku catatan konsep almarhum Bapak ketika menulis ila hadrati itu semuanya. Itu bahkan ada yang coretan-coretan, terus kemudian ada pembenahan, dan itu ditulis juga tahunnya, kemudian tempatnya itu di Comboran sini, namanya ada Pak Nur Marlian. Nah, itu di situ. Akhirnya begitu selesai kemudian Gusmi Kiai Hamid Jazuli nambahi istighfar, kemudian sholawat, kalimatut thayyibah dengan sholawat munjiat di akhir zikrul. Setelah diramu selesai, kemudian sowan beliau almarhum Bapak, sowan tingene Kiai Hamid.
Beliau cerita, iki ya opo man, kok iki ya opo anu kalau ngaturi nggih tetep kiai. Walaupun bapak itu pernah paman. Ini akeh sing melok. Aku ngamalno iki kok akeh sing melok. Piye iki? Nah, dawuhe yus gak apa-apa, tapi kita ramu ngene. Akhirnya kemudian ditashih, dibaca di depan beliau Kiai Hamid Pasuruan. Mulai awal Dzikrul Ghafilin itu sudah. Mulai ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Terus di Fatihah pindah. Habis itu terus seterusnya sesuai dengan apa yang ada dalam Dzikrul Ghafilin. Itu berdua. Ini saya dengar cerita ini langsung dari beliau. Bapak ketika cerita kepada ibu, kepada saudara-saudara yang lain, dan di situ ada saya. Akhirnya satu persatu nama yang ada di Dzikrul Ghafilin itu dibaca sampai pada ila hadrati Sayyidi Syekh Abdissalam Ibni Mashish. Syekh Hamid niku lajeng menangis sampai tubuhnya bergetar. Bapak yang redek, aku yang redek, tapi yo tak terus noais. Gitu waktu cerita itu. Akhirnya dibaca semuanya sampai selesai. Baru kemudian bapak bertanya, nopo kok nangis? Kemudian Kiai Hamid menjawab, iki mau kabeh jeneng sing sampean sebut mulai awal Kanjeng Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, Habib Alwi, Al-Haddad, iku kabeh sampean sebut siji iku teko nang ruangan iki. Jadi hadir satu-satu. Ila hadratin Nabi Mustafa niku dawuhipun hadir. Niku Ki Hamid sing cerita ting bapak. Syekh Abdul Qadir Jailani terus hadir. Setiap nyebut nama niku yang disebut itu hadir. Sampai pada Abdissalam Ibni Mashish niku ruangan ini sudah penuh, sudah tidak muat. Sampai beliau niku terus lenggahe ting lawang. Nah karena ndak muat itu tadi, terus beliau menangis. Nah ini kalau isyarah seperti ini, kesimpulan dari almarhum bapak ini, oh iki ya insyaallah tondo nek Dzikrul Ghafilin iki diridhoi karo ulama, karo aulia sholihin, karo para nabi niku insyaallah iki diridhoi. Nah lajeng kemudian tahun 74 atau bertepatan dengan tahun 1393 nek mboten klentu, itu baru diadakan murojaah. Murojaah niku rujuk, artinya kembali mengulang sanawiyah itu tahunan, nggih, dengan bahasa lain ulang tahun, diulang tahuni, diselameti. Itu pada tahun 74 dan itu murojaah pertama. Nah murojaah itu isinya adalah upacara taubat bareng-bareng. Nah itu sejak tahun 74, karena setidaknya buah daripada mengamalkan Dzikrul Ghafilin ini satu perilaku ini menyesuaikan, semakin sesuai dengan syariat dan tuntunan agama. Nomor dua, hati ini semakin menunduk kepada Allah, merasa banyak salah, banyak dosa. Yang ketiga, aib dan kekurangan diri ini semakin nampak. Kalau ini minimal tiga ini, perilaku menyesuaikan oleh syariat,
kemudian hatinya ini semakin menunduk dan malu kepada Allah, terus kemudian semakin terbuka kekurangan dan aib diri sendiri, insya Allah itu tanda kalau dzikrul ghafilin itu berbuah. Demikian juga dengan yang lain, ilmu-ilmu agama dan sebagainya, itu nanti punjernya juga akan ke sana. Menjadi hamba yang tahu diri, hamba yang semakin hari semakin nampak kekurangan dan aib dirinya sendiri. Nah, karena itu kemudian diadakan upacara taubat ini dengan rangkaian yang pertama itu sholat taubat. Ada satu hadis, man tawaddo'a wa asbaghal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhaddits fihima nafsahu bi syai'in minad dunya kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Kalau ada orang yang wudhu kemudian menyempurnakan wudhunya dan kemudian sholat 2 rakaat, dan di dalam 2 rakaat ini dia betul-betul khusyuk, hatinya niki beten bicara soal dunya. Kadang ada orang sholat kemudian ngelamun, Pak. Fisiknya sholat tapi hati dan pikirannya monjan meduren nabui, entar keman-keman. Yang diingat urusan dunia, urusan pasar, urusan kelakuan, urusan macam-macam. Nah, ini tidak demikian. Lam yuhaddis fihima nafsahu bi syai'in minad dunya. Dia tidak membicarakan dalam hatinya dalam 2 rakaat tadi sesuatu dari urusan dunia. Artinya betul-betul diupayakan khusyuk. Caranya supaya khusyuk ya nopo, konsentrasikan pada bacaan setidaknya itu. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Makanya agak dikeraskan sedikit sekiranya telinga kita sendiri itu mendengar. Ini untuk latihan khusyuk, sehingga begitu Allahu Akbar, syukur kalau bisa menghayati maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar nih. Kemudian baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya itu dikonsentrasikan terhadap mengikuti bacaan ini agar hati dan pikiran kita ini tidak sempat aglejer, tidak sempat lari, Pak. Pada saat baca Fatihah ya kita bismillahirrahmanirrahim, diikuti pikiran ini terhadap bacaan, hati dan pikiran kita ini terhadap bacaan yang kita baca di dalam sholat ini. Nah, kemudian ada seorang, nah kalau seperti itu maka bagaimana? Kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Orang itu akan keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, saat Kanjeng Nabi dawuh man tawaddo'a wa asbaghal wudu'a, niki kemudian wonten tiyang jaler sing tanglet teng Kanjeng Nabi. Wa ma isbaghul wudu'. Nah, sempurnane wudu niki kados pundi? Wasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi mendel diam hatta hadratis shalah, sampai waktu sholat itu datang. Fada'a Rasulullah SAW bima'in, kemudian Kanjeng Nabi nyuwun didugekaken toya. Setelah itu Kanjeng Nabi membasuh 2 tangan, mempraktekkan di hadapan orang yang bertanya tadi, membasuh 2 tangan, kemudian istinsar, nyesep banyu saking irung, kemudian madmadoh, berkumur. Setelah itu membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh roksi wa masaha bi roksi niki salasan, kemudian napa namine membasuh kaki 3 kali, salasan nggih.
Bar ngonten terus ndonga niku asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lah setelah selesai terus Kanjeng Nabi dawuh hadza isbaghul wudu, ya iki wudu sing sempurna ngoten. Jadi taslis 3 kali itu dipraktekkan nggih. Sebab ada walaupun sekali sebetulnya sudah sah. Tapi yang banyak orang itu tidak memperhatikan 3 kalinya, Pak. Sepenting wis rata mari wis. Nah, kalau di kolam tangan dicelupkan ini cukup dengan imrodul yad, digosok 3 kali itu sudah cukup. Nah, kalau atau nyilem ting kali selulup itu wajah diusap 3 kali, tangan diusap 3 kali, kepala 3 kali. Nah, telinga ini sunat, kemudian kaki 3 kali digosok, ini pun cekap. Nah itu wudu yang sempurna. Kalau ada orang yang wudu dengan sempurna kemudian sholat 2 rakaat, nah maka Allah akan mengeluarkan orang itu dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Nah di dalam keterangan kitab-kitab yang lain termasuk di Nihayatuz Zain, bacaan atau niat sholatnya itu bagaimana? Nah, nawaitu usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala, atau dibuat sunnatat taubati langsung bisa. Nawaitu usolli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Ini kalau sholat sendiri. Nanti kita praktekkan sholat berjamaah, okay. Jadi diniati makmuman. Setelah itu kemudian baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah sekali, kemudian membaca ayat kursi. Setelah selesai ayat kursi, membaca kulhu 5 kali. Nah, untuk rakaat kedua, setelah membaca Fatihah sekali, melanjutkan akhir dari surat Al-Baqarah, Amanar Rasul sampai akhir. Selesai Amanar Rasul sampai akhir, ditambahi kulhu 5 kali. Nah, sholat taubat ini sangat dianjurkan kalau bisa setiap hari, walaupun sholat sendiri di rumah. Kalau tidak bisa ya diupayakan seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setidaknya setahun sekali. Nah karena itu kemudian pada murojaah ini diisi dengan upacara taubat, yaitu dengan membaca dengan melakukan sholat 2 rakaat lit taubah tadi. Setelah itu nanti ada bacaan-bacaan. Nah itu kalau dirutinkan saya ini wonten. Nah bagi yang masih belum punya wudhu, monggo segera ambil wudhu dengan cara seperti tadi, disempurnakan wudhunya. Napa namanya